Menantunya sudah meninggal, 2 istri, tapi maharnya tinggi banget. Ya udah ya. Dia udah bunuh 2 istri, kamu masih manusia gak sih? Fuye, si kakek udah perintah, kamu gak boleh nikah. Dia gak bakal kasih dana buat yayasan kita, jadi tolong deh kamu nikah aja. Nikah aja. Kenapa aku yang harus susah? Uangnya aja kamu hematin. Kamu udah jadi akuntan yayasan ini bertahun-tahun. Udah banyak berbuat baik, gak bakal mati kok. Lihat aja kamu kulitnya kayak gimana. Gak ada sedikit pun kayak ahli waris keluarga judi. Lagi pula siapa yang suruh kamu udah 28 tahun. Gak pacaran. Ngapain mikirin itu? Aku aja gak ingat wajahnya kayak gimana. Gak ingat sama sekali. Karena gak inget wajahnya kayak gimana. Anggap aja ini mimpi. Hari ini kamu yang traktir ya. Siapa yang bisa lebih hemat dari kamu? Maharnya udah aku habisin. Kalau gak mau bapakmu mati, jangan nikah. Kamu. Pelayan, minta segelas bir. Chenzong, aku beneran harus pergi. Kamu pura-pura apa? Tawaran, semalam 3.000. Kakak anterin kamu pulang. Terima kasih. Gelas ini kamu yang bayar ya. Ada harapan nih. Gak lihat dia gak mau. Masih nawar, nawar lagi. Bajingan. Kamu siapa sih? Jangan ikut campur. Kamu legal masuk sini? Paspor mana? Kasih lihat paspornya. Atau aku lapor polisi. Dikasih muka ya? Aku gak sentuh pacarmu, jangan mau ngerugiin aku. Pacar siapa? Sayang, jangan pergi. Jangan sentuh aku bukan pacarmu. Ngaco. Lihat aja kalian pakai gelas bir yang sama. Xiao Xuan. Udah bayar, ayo pergi. Cowok sekarang beneran gak bisa diandelin. Fotoin dia. Upload ke internet. Ngekos. Hidup kan? Cepetan, yang paling murah. Cek kamar, tolong tunjukin identitasnya. Mau PSK siapa? Aku? Iya dong, kalau bukan aku yang lapor ke polisi. Kamu sekarang belum tentu dijual kemana. Sayang, jangan pergi. Selesai, orang baik ini akan kujebloskan ke penjara. Pak polisi, orang yang kalian bawa tadi malam itu suamiku. Ini semua salah paham, cepatlah bebaskan dia. Orangnya sudah pergi, kamu tidak tahu? Sudah pergi. Pak polisi, apakah ini akan meninggalkan catatan kriminal? Tidak akan, tenang saja. Terima kasih. Tak kusangka pria sepertimu masih ada wanita yang mau menolongmu. Kamu mencari aku? Suamiku. Sang penyelamat. Kalau kamu yang traktir, aku akan memesan sesuka hati. Seharusnya begitu, hanya saja aku tidak kuat minum, jangan tersinggung ya. Mari minum untuk melupakan dendam.
Aku tidak tertarik padamu, kita tidak ada jodoh. Jodoh kita tidak ditentukan olehmu. Juga tidak olehku. Kamu baik-baik saja? Benar-benar satu gelas langsung jatuh. Kalau begitu, apakah kamu masih bisa membayar makanannya? Nyap. Aku mengerti, yang paling murah. Pemirsa kamar. Kenapa kamu lagi? Jangan pergi, kemari. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Apakah jarang menyediakan makanan? Pak polisi, aku sudah bilang. Kami benar-benar suami istri. Bisakah kami pergi sekarang? Nyonya, omongan saja tidak cukup. Bagaimana kamu membuktikannya? Ya, bagaimana kamu membuktikannya, istriku? Sebenarnya kami sudah janji dengan hakim untuk menikah. Kau tidak percaya, lihat ini. Orangnya boleh pergi, tapi harus nikah dulu baru bisa menghapus catatan kriminal. Catatan kriminal. Tidak bisa, tidak bisa. Begini saja Pak Polisi, tunggu kami 1 jam. Hanya 1 jam, aku pasti akan membawa surat nikahnya. Cepat, sebelum hakim pulang, kita harus cepat menikah. Menikah. Ayo pergi. Pak Polisi, orang yang kalian bawa tadi malam itu suamiku. Ini semua salah paham. Apakah ini akan meninggalkan catatan kriminal? Jodoh kita tidak ditentukan olehmu. Juga bukan keinginanku. Dia menikah demi aku. Setelah berhasil menghapus catatan kriminal, kapan kamu ada waktu? Kita berdua akan bercerai. Setelah bercerai, kamu akan menjadi janda. Di Myanmar, kamu tidak akan bisa angkat kepala. Janda atau tidak penting. Aku harus pergi kerja dulu. Aku pergi dulu. Apa yang kamu lakukan? Aku beritahu, aku bisa menyelamatkanmu. Aku juga bisa mengirimmu kembali ke dalam. Apa aku terlihat seperti orang jahat? Orang baik mana yang menghalangi orang seperti ini? Aku sudah mengambil risiko memiliki catatan kriminal, sudah membantumu 2 kali. Kamu masih menilai orang dari penampilan. Aku. Sebenarnya sejak kecil, karena penampilan dan karismaku. Aku dibully, mereka mengisolasiku. Bukan itu maksudku. Aku tahu kamu orang yang adil. Baik hati, pasti akan ada balasan baik untuk orang baik. Jujur saja, aku baru saja kehilangan pekerjaan, diusir oleh pemilik rumah. Dan tidak punya tempat tinggal. Jadi, bisakah kamu menampungku, istri? Ini. Aku akan urus semua pekerjaan rumah, cukup beri makan saja. Juan, sibuk tidak kira-kira ini? Ada apa? Katakan. Anakku sayang, beberapa hari ini, jangan pergi kerja dulu. Setelah menikah, beri suamimu beberapa anak laki-laki. Lebih berguna dari apapun. Tidak bisa, aku harus pergi melihat. Jangan sampai ada masalah sebelum menikah. Ya Wan, kamu hanya punya 1 kesempatan untuk mengubah nasibmu. Apakah dia benar-benar bisa diandalkan? Apalagi yang harus dipikirkan, istri? Aku adalah tenaga kerja gratismu, aku akan selalu melindungimu. Merawatmu. Baik. Aku menampungmu, kamu melindungiku. Tidak masalah, selama aku ada, pasti tidak ada yang akan mengganggumu. Baiklah, pulang. Malam ini aku yang masak. Benar-benar tidak habis pikir. Kenapa harus membuatku mengeluarkan uang banyak, mengirim bahan makanan mahal dengan transportasi dingin? Aku adalah CEO perusahaan publik, baiklah aku sangat sibuk. Akhirnya bisa masak untuk istri. Masak. Istri. Lupa memberitahumu.
Jangan biarkan dia tahu identitasku. Kalau tidak, akan bercerai. Tuan, tuan muda sudah menikah. Bukankah aku hanya membeli 50 yuan? Bagaimana kamu bisa membeli banyak barang seperti ini? Bosnya buru-buru pulang, jadi semuanya dijual dengan diskon besar kepadaku. Kalau begitu, aku bantu kamu ya. Tidak perlu. Sudah kubilang, suami akan melindungimu dan merawatmu. Diam saja dan tunggu makan. Ayo, coba masakan suami. Ada apa? Leherku sakit beberapa hari ini. Ayo, makan lebih banyak. Atau kamu mau makan yang lain? Iga babi kontrakku. Siapa itu? Ayah, kenapa ayah datang? Sedang makan. Makanannya enak ya? Benar-benar harum. Beberapa hari ini, aku sudah sangat lelah mengurus pernikahanmu. Sebagai ayah, aku sudah berusaha keras. Kamu itu demi uang, bukan demi aku. Kamu tidak tahu berterima kasih. Selagi masih muda dan cantik, kamu masih bisa mencari keluarga yang baik dan bisa dijual dengan harga tinggi. Dalam 2 tahun lagi, nilaimu akan turun. Bicara terus, kalian tetap saja ingin menjualku. Untuk menukar mahar, kan? Apakah aku setuju? Berani sekali kamu. Bagaimana kamu bicara dengan ayahmu? Xiaowan. Siapa ini? Ayahku. Bukan. Kenapa ada pria di rumahmu? Siapa kamu? Ayah, aku suami Xiaowan. Siapa yang kamu panggil ayah? Aku belum memberikan. Semua ini adalah barang-barang pernikahan yang aku dan Tante Xia pilih dengan hati-hati untukmu. Besok mobil Pak Liu akan datang. Langsung membawamu untuk menikah. Kamu? Sudah 3 kali menikah, jadi pesta pernikahan tidak perlu diadakan. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang akan menikah dengan Xiaowan besok? Pesta lagi? Siapa yang Xiaowan nikahi? Apa hubungannya denganmu? Orang luar, cepat pergi. Ayah, aku dan Fuyan sudah menikah. Kami tidak akan berpisah. Kamu? Ternyata perlindungan yang Xiaowan inginkan adalah seperti ini. Ternyata begini lingkungan hidupnya. Sudah menikah? Kedepannya biar aku yang lindungi kamu, ayah. Perkenalkan secara resmi. Fuyan, pengangguran. Sudah masuk keluarga Lau Kiao. Aku memang gak punya kemampuan. Hidup sama Xiaowan juga biasa aja. Jadi kedepannya, mohon bantuannya. Xiaowan, ini sebenarnya gimana sih? Ayah, gini. Bukannya ayah sama Tante Xia selalu khawatirin urusan pernikahan aku? Aku di hati ya memang merasa bersalah. Jadi, aku ambil inisiatif urus ijazah nikah. Tapi ayah tenang aja, soal mas kawin, aku nggak terima sepeser pun. Soal pertunangan yang ayah atur di luar buat aku. Uang mas kawin yang diterima, tolong ayah urus sendiri ya. Aku sama Fuyan, sekarang sudah bersama. Aku dan Fuyan, nggak usah khawatirin. Kami akan punya beberapa anak laki-laki gendut. Kamu sengaja sewa orang buat nakutin aku ya? Ayah. Bekerja dengan izin, asli bukan palsu. Kamu? Gimana mau kasih uang ganti panggilan? Cash atau kartu? Atau scan aku juga boleh. Uang ganti panggilan apaan? Siapa yang izinin kamu nikahi anakku? Aku aja belum minta mas kawin darimu. Ayah, apa sih? Aku cuma
Gigolo yang hidup numpang, sekarang sudah resmi masuk. Keluarga Lau Kiao. Anak yang lahir nanti juga pakai marga Kiao. Kalau soal mas kawin, malah aku yang minta dari ayah. Berasal berapa? Sekalian aja sekalian. Camel. Mas kawin ratusan juta nggak mau, otakmu rusak ya? Cari gigolo, cerai. Harus cerai. Nggak mungkin. Dunia nggak adil. Ayo lihat semuanya. Masih muda udah numpang hidup. Dosa. 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 Cepat bangun. Aku nggak mau bangun. Susah payah besaran kamu. Cariin jodoh yang bagus, malah diam-diam nikah sama Preman. Rasanya aku sudah pelihara anak durhaka. Jangan aku. Sudah cukup kamu berisik? Kalau nggak dengar, aku bakal ribut sampai ke kantormu. Kiao Yang. Kamu mau bunuh aku baru lega ya? Kamu memaksaku, kalau kamu tidak mendengarkanku, aku akan. Aku akan mati di sini, aduh aku mati di sini. Sudah, tidak apa-apa, aku bisa mengatasinya. Ini cuma masalah uang, aku bisa menyelesaikannya. Kamu punya uang dari mana? Jangan sampai kamu ditipu olehnya. Kamu kasihan sama suami. Kalau kamu mau mengeluarkan uang, itu lebih mudah. Kiao Wan adalah anak sulung kami, sejak kecil. Kami fokus membesarkannya, dia tumbuh dengan baik. Semua itu karena kami mengeluarkan uang. Ya, uang saku 200 sebulan, kamu benar-benar dermawan. Sebagai kakak, urusan adik-adiknya. Dia punya tanggung jawab. Terutama adiknya, Xiao Dong. Nantinya dia harus mengandalkan kakaknya untuk menikah, begini saja. Aku tidak minta banyak. 1 juta, tidak ada masalah kan? Kamu masih minta 1 juta? Ini cuma 1 juta, bisa dibicarakan baik-baik. Kalau begitu, terima kasih menantu. Nanti setelah Xiao Dong menikah, aku akan memastikan dia berbakti pada kakak dan kakak ipar. Jangan buru-buru berterima kasih, tadi aku dengar kamu bilang tidak mau hidup lagi. Aku akan tunjukkan jalan yang benar. Kalau nyawa sudah tidak dihargai, aku punya cara. Maksud kamu apa? Pernah dengar tentang pasar gelap? Hati, limpa, ginjal, jual satu saja. Untuk mengumpulkan 1 juta, mudah sekali. Camel. Kamu mau mengambil nyawaku ya? Ayah, kasih sayang ayah seperti gunung, yang hilang cuma 1 ginjal. Yang hilang dari anakmu adalah calon istri. Ayah. Kalau tidak ada keberatan, mari kita segera pergi. Sudah malam. Aku belum setuju loh. Sekarang sudah malam. Aku harus pulang istirahat. Jangan ayah. Keluargamu kan selama bisa menghasilkan uang. Bisa mengorbankan nyawa? Bukankah kamu begitu memakan Wan? Jangan mendekat, kalau mendekat aku akan menelepon polisi. Jangan pergi, duduk sebentar lagi. Hari ini kamu sudah melihat. Ayahku hanya ingin memanfaatkanku. Nantinya mungkin tidak akan tenang kalau kamu mau pergi. Aku tidak akan menghalangi, kita bisa urus besok pagi. Istri. Kita sudah menikah. Mulai sekarang kamu tidak sendirian, kamu punya aku. Apalagi, aku sudah susah payah menemukan tiket makan jangka panjang. Aku tidak akan membiarkan lari. Berarti. Meskipun, aku juga belum terlalu mengenalmu, tapi aku merasa menikah denganmu itu sepadan. Aku juga belum mengenalmu, ceritakanlah. Bagaimana keadaan keluargamu? Waktu aku masih TK, ayahku bercerai dengan ibuku. Lalu, mereka masing-masing membentuk keluarga baru. Aku bersama ayahku. Adikku bersama ibuku. Ibu tiriku membawa adik laki-laki. Adik laki-laki itu dimanja sampai tidak karuan.
Setelah lulus kuliah, aku bekerja di Yayasan Amal. Sejak aku mulai menghasilkan uang, mereka selalu mencari cara untuk meminta uang dariku. Ibumu juga memperlakukanmu seperti itu? Ibuku. Bicara tentang setan, setan pun datang. Halo ibu, ada apa? Aku dengar dari ayahmu kamu sudah menikah, hal sebesar ini. Kenapa tidak memberitahu kami? Setidaknya, bawa dia ke rumah untuk makan bersama. Memang agak tiba-tiba. Apakah suamimu baik padamu? Dia dari mana? Setelah menikah, rumah dan mas kawin pasti tidak boleh kurang, kan? Dia baik padaku. Nanti aku bawa dia pulang untuk makan. Kita bicara lebih lanjut saat bertemu ya ibu, aku tutup dulu ya. Xiaowan, kalau kamu sudah dapat mas kawin, bisakah pinjamkan aku 200.000? Paman Liu, Jia Bejuji. Lagi kalah, kalau uang ini tidak dikembalikan, mereka akan memotong tangan Paman Liu. Aku tahu, ternyata ini yang ditunggu-tunggu. Apa maksudmu? Ibu dari satu keluarga ke keluarga lain. Membesarkan kalian berdua juga tidak mudah, apalagi uang ini bukan tidak akan dikembalikan. Setiap kali bilang akan dikembalikan, tapi kapan pernah dikembalikan? Jangan bilang aku tidak punya. Bahkan kalau aku punya, aku tidak akan memberikannya padanya. 3 hari 2 kali, orang tua yang seperti hantu datang mengganggu. Ini juga bukan hal yang baik, urusan pindah rumah harus segera diselesaikan. Ini anak yang kamu besarkan. Mau pinjam uang sedikit saja tidak mau, kamu masih berharap dia akan merawatmu sampai tua? Aku akan telepon lagi, Xiaowan itu anak yang baik. Dia akan memberikan uangnya. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Sampa kau sampa. Xiaowan ini, cewek kecil ingin lepas dari aku. Dia masih hijau bunga, 3 kait lawan 4, bom. Aku tidak berani lagi, lawan 5, maafkan aku, jangan nangis. Siapa ini? Kamu ngapain? Berdiri. Datang. Wah, ternyata Fuye, anak raja judi yang bermain di 2 dunia. Astaga, tidak menyangka bisa bertemu Fuzong di sini. Ini kenapa? Di pasar gelap menggunakan nama keluarga Fu, melakukan hal ilegal. Sebentar lagi akan diserahkan ke polisi. Itu kurang keras pukulannya. Ini, rumah sudah disiapkan untukmu. Aku bilang. Keluargamu punya banyak villa besar. Kamu bawa istri tinggal di rumah tua kecil itu? Kamu ngerti apa? Ini namanya gaya. Gaya-gaya. Ingat bilang ke orang bawah, jangan sampai bocorkan identitasku. Ini apa? Kalian bilang, ini bukan otak kan? Susah bilang, Fuzong itu bermain di 2 dunia. Di dunia hitam dijuluki hantu muka, yang berurusan dengannya. Tidak ada yang berakhir baik, kalian tidak sibuk ya? Tidak sibuk, keluarga Kiao masih ada utang yang harus ditagih. Kami pergi sekarang, ini pergi. Semua hancur, tidak bisa bakar otak, masuk hotpot saja. Datang, beli sayur apa? Kalian siapa? Cepat keluar, kalau tidak aku telepon polisi. Telepon polisi bagus, aku sedang bingung tidak ada tempat minta uang. Kamu Kiao Wangkong, ayah tiramu. Pinjam uang riba di tempatku. Ibumu menggunakan KTP-mu sebagai jaminan. Cap jempolnya masih di sini. Pinjam 200.000, bunga berbunga. Sekarang total 1.080.000. Fire. Siapa yang utang cari siapa?
Ini tidak ada hubungannya dengan aku, tidak punya uang ya sudah. Hankerken. Jangan hancurkan, jangan hancurkan. Tidak bayar, ini pelajaran untukmu. Hankerken. Berhenti, jangan hancurkan lagi. Fuyan. Tahu siapa aku? Fuye. Siap. Fuye. Istri, ini kenapa? Ayah tiriku pinjam uang riba, ibuku. Mencuri KTP kau untuk jaminan, mereka datang menagih utang. Rentenir. Kami yang salah, bukan urusan Nona Kiao. Uang yang dipinjam Luyong. Harus dia yang bayar kan? Ya, benar-benar. Sayang. Mereka kok sepertinya berubah sikap, dan sepertinya sangat takut padamu, ya kan? Jujur saja, apakah dulu kamu bekerja di ini? Hah? Sudah kuduga, kamu tidak terlihat seperti orang baik dulu. Jangan-jangan kamu sekutu mereka? Kenapa sekarang berubah? Jangan-jangan kamu punya catatan kriminal. Apa-apaan ini, suamiku? Mana mungkin bergaul dengan orang seperti ini? Lalu kenapa mereka? Mungkin salah orang. Salah orang. Aku dengar bos mereka mirip denganku. Ah, benar? Ada apa, Fuyan? Bagaimana kamu mengawasi anak buahmu? Semua kerugian akan dipotong dari gajimu. Bukan, apa lagi yang kulakukan? Jangan pedulikan itu, bantu aku cari seseorang. Liu Yong, seorang penjudi. Karena dia suka berjudi. Mari kita buat perangkap, aku akan menemani dia. Bermain besar. Sayang, kaget ya? Maaf. Harusnya aku lebih cepat. Lukamu bagaimana? Masih sakit? Ada obat di rumah. Aku akan menggosoknya untukmu. Tidak perlu, hanya luka ringan. Lain kali jangan terlalu nekat. Tadi sangat berbahaya, kamu langsung berlari ke sana. Bagaimana kalau kepalamu kena? Kalau kepalamu kena dan jadi bodoh, aku bisa tenang. Makan gaji istri. Fuyan. Aku tidak ingin ada yang terjadi padamu. Kamu khawatir padaku. Aku hanya berharap kamu tidak terlalu nekat lagi. Kalau ada yang terjadi padamu, aku bagaimana? Bodoh, mulai sekarang ada aku, semua masalah tidak perlu. Kamu tanggung sendirian. Rumah terlalu berantakan, aku akan membereskannya. Sudah berantakan begini, jangan dibereskan, kita menginap di luar saja. Kemana? Menginap di hotel. Yang paling murah, ya? Kali ini yang paling mahal. Dermawan sekali ya. Sekarang statusnya beda, kamu istriku. Aku selalu dermawan ke istriku. Sudah siap, bayar tunai atau pakai kartu? Istriku yang bayar. Ada orang yang cuma bisa ngomong manis. Padahal akhirnya aku juga yang bayar. Aku sudah menikah denganmu. Milikmu ya milikku juga. Milikmu. Kamu punya apa sih? Aku punya apa? Coba saja kamu tahu. Baiklah. Sebenarnya, 3 tahun lalu. Halo Xiao Xia, ada apa? Xiaowan, ini Paman Liu. Kok kamu?
Xiao mana? Xiao baik-baik saja, sudah jadi gadis dewasa. Aku kasih tahu ya, kalau mau dijual, harganya bisa tinggi. Kamu si imut, mau ngapain? Kamu ngomong apa sih? Kita kan masih satu keluarga. Siapa suruh kamu nggak bantu, akhirnya aku minta tolong. Xiao bantu aku cari solusi. Aku peringatkan, jangan ganggu adikku. Utang judimu, aku yang cari solusi. Kalau dari dulu bilang gini, nggak ada masalah. Oke deh. Paman Liu tunggu kabar baikmu. Ada apa? Ada masalah? Ini ayah tiriku. Dia si imut. Lu Yong, Kamu datang pas, si imut ini mukul aku. Mama, ini Paman Liu. nggak tahu malu. Sudah. Tenang, mulai sekarang ada aku, nggak usah kamu sendirian. Hari ini sudah cukup kaget, tidur lebih awal ya. Halo, Pak Fu, Liu Yong sudah siap. Tinggal tunggu dia masuk perangkap. baik, nanti aku sendiri yang antar dia. Manajer, bahan-bahan proyek amal. Sudah aku siapkan. Aku tahu kamu pasti bisa. Manajer, rumahku lagi ada masalah, butuh uang cepat, Anda. Bisa kasih aku uang muka gaji? Bisa kok. Terima kasih banyak. Asal kamu mau. Berapapun bisa dicairkan. Halo, aku mau nanya Kiawan ada di mana? Kiawan ada di kantor manajer. Makasih ya. Berapapun bisa dicairkan, ya. Lepaskan aku. Berani begini di kantor, percaya nggak aku laporin. Xiaowan. Kamu lagi marah-marah ya, denger ya. Tahun ini kalau kamu berani keluar pintu ini, jangan harap dapat uang. Aku juga bisa langsung pecat kamu. Kamu pikir kamu siapa? Karena aku bos kamu, cukup nggak? Lagi pula, kamu pura-pura apa sih? Jangan kira aku nggak tahu kamu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Fuyan. Kok kamu datang? Aku datang kasih kehangatan buat istriku, nggak nyangka. Ketemu sama binatang yang lagi birahi. Kamu ngomong siapa sih? Dengar ya, aku lagi rekam pelecehan seksual di kantor. Ancam karyawan wanita, kalau aku upload. Mas, kita bisa bicara baik-baik. Hapus video ya, itu harga lain. Wah, Hello Kitty lagi. Aku jadi anak kecil lagi. Istriku, aku mau perlakukan kayak anak kecil. Coba, Kelihatannya enak ya, masakanmu. Bisa buka restoran nih. masakanku, jangan sampai dinikmati orang lain. Xiaowan, aku sama Om Liu datang. Gimana soal uangnya? Orang tua itu Om Liu sama mama kita. Cepat ambil uangnya. Aku Fuyan, suami Kiawan. Jangan khawatir, uangnya sudah siap. Jangan diam saja. Kamunya mana? Kamu cepat juga ya. Om Liu, 20 juta nggak kurang, kamu ambil. Hahaha, Xiaowan. Nggak nyangka dapat suami yang oke. Kedepannya banyak belajar darinya, makasih ya. Hati-hati di jalan. Itu semua uang jerih payahku. Tenang, suamimu bisa ngasih uangnya. Pasti bisa pakai 20 juta ini, buat untung besar. Hold on. Pergi. Datang nih. Long Kidui menang lagi, bayar. Udah dulu, nggak main lagi. Kamu kan menantuku, Fu Shao.
Bukan, Fu apa ya? Fuyan. Kamu hebat ya, uangnya semua kamu yang menang. Mana bisa menang banyak gini, aku ada tempat lain. Gak ada urusan, aku duluan ya. Masih harus buat Kiawan. Jangan, kamu ke tempat orang lain aja. Masak buat Kiawan buat apa? Ajak Om balik modal. Bukan gak mau ajak, tapi aturan di sana ketat. Mainnya gede, peluangnya juga tinggi. Jangan, Om kan punya modal. Lagi pula cuma aku yang bisa bawa uang. 200.000 Kiawan. Bisa dikembalikan kan? Memang begitu Om, tapi kalau kalah gimana? Kalau kalah, dosaku besar. Udah jangan. Fuyan menantu baik. Gak ada masalah. Gini aja, aku kasih kamu surat perjanjian, surat lepas tanggung jawab, gimana? Kalau udah tanda tangan, kalah menang gak ada hubungannya sama aku ya. Tentu, hitam di atas putih, aku kasih cap jempol juga, oke? Oke. Aku ajak Om lihat. Oke deh. Om Liu, silakan. Gak tahu aturan? Gak boleh bawa orang luar. Aku bukan orang luar, istrinya anakku. Kita keluarga, oke? Di sini semua tukar chip. Xiao Fu udah bilang ya? Udah. 200.000, gak kurang sepeser pun. Oke mulai ya, Bisa duduk ya? Hehehe. Bandar yang bicara. Gak ikut. Hahaha, aku menang. Udah waktunya aku beruntung. Aduh. Hahaha. Ahahaha, menang hahaha. Wah, straight flush. Hahaha. Main kecil-kecilan, gak seru, gak main lagi. Jangan pergi. Maksudmu mau main high stakes? Paman Liu. Kayaknya udah hampir menang nih. Bayar utang Kiawan yang 20 juta itu. Masih bisa sisa sekitar 10 juta, kita ambil untung aja. Apa maksudnya hampir menang? Baru aja menang dikit, langsung suruh bayar, sial gak sih? Sisa 10 juta itu buat apa? Apa gue bakal ngutang sama lo? Ada sih permainan. Tapi lo gak berani main. Nggak ada permainan yang gue nggak berani mainin. Kalau beneran main, uang lo itu nggak cukup. Ini cukup nggak? Aturannya simpel, taruh besar atau kecil. Tapi sebelumnya, judi kecil itu hiburan, judi besar bikin bangkrut. Di meja judi, yang penting itu hoki. Silakan. Gue taruh kecil, gue taruh besar. Tunggu. Gue cek dulu. Fuyan. Goyang yang bener, mertua gue, kalau menang. Baru bisa bayar utang, ngerti kan? Tenang aja, Paman Liu. Buat Kiawan pun, gue bakal berusaha. Besar. 456, urutan besar. Haha lo emang jago goyang, gue suka. Haha.
Cemana? Gue tetap taruh kecil. Tiga enam besar. Gue menang lagi, akhirnya gue bisa bangkit hari ini. Nggak gampang loh. Nggak bisa dapat untung besar kalau nggak berani ambil risiko, gue taruh semua kecil. Paman Liu, di meja judi ini, nasib, hoki, dan feng shui yang penting. Mending kita ambil untung aja. Nggak bisa. Kalau lo bisa, menangin semua, gue nggak bisa. Gue bakal lawan lo sampai habis, gue taruh semua, besar. Tiga satu kecil, gue menang hahaha, enggak. Lokuran, longher henge. Paman Liu, kalau gue kalah, gue juga nggak dapat uang. Ngapa gue ngerjain lo? Jangan, itu punya gue, nggak jujur ya? Pukul, napain lo? Kartu ATM, sertifikat rumah, buku mobil, semuanya ada di sini. Semua atas nama Xiaowan. Di bagasi ada bahan makanan yang lo mau, pagi ini baru dikirim. Bagus kerjanya. Kamu dari kecil tumbuh di meja judi. Liu Yong ini berlagak di depanmu. Ya pasti bangkrut dong. Fuye, kita sudah bersusah payah. Dan tidak boleh bilang jujur ke kakak ipar. Ini bukan karena tidak ada kesempatan yang tepat, dan aku merasa hidup sekarang sudah cukup baik, kalau aku bilang sekarang. Dia malah merasa aku menipunya. Ternyata kamu juga ada yang takut ya, hahaha sudah. Jangan banyak bicara, cepat bawa aku pulang, hemat ongkos. Pelit banget sih, nyetir aja. Kamu ngapain sih? Misterius banget. 321 boleh buka mata. Gimana rumah baru kita? Suka? Suka sih suka, tapi rumah ini bagus banget. Pasti sewanya mahal ya? Siapa yang suruh bayar sewa? Itu preman-preman kemarin. Setelah merusak rumah kita, ini ganti ruginya. Sewa sudah dibayar setahun, tenang saja tinggal. Serius? Ini terlalu baik ya? Nih. Hadiah buatmu, buka lihat. Ini. Aku bilang, modal yang kamu kasih ke Liu Yong. Aku bikin untung besar buatmu. Gimana caranya? Pakai sedikit trik, tidak apa-apa. Sayang, kamu sebenarnya kerja apa sih? Aku merasa kamu tidak biasa. Pria harus misterius baru menarik. Gimana? Merasa daya tarikku? Lumayan lah. Siapa? Fuyan kamu ini. Berani kamu keluar, lari kemana? Kalau dia tidak datang hari ini, aku duduk di sini tidak pergi. Kamu bisik apa sih di sini? Paman Liu. Paman Liu apa? Siapa Paman Liu kamu? Kamu nilai deh, dia bawa aku ke kasino. Buat aku kena tipu. Kerugian ini tanggung jawab kalian berdua. Ini gimana sih? Paman Liu, di surat pernyataan ini tertulis jelas hitam di atas putih, tidak ada hubungannya dengan saya. Mau aku bantu laporkan polisi? Tapi, dengan angka sebesar ini, mungkin sebelum uang kembali. Anda sudah masuk dulu. Tanggung jawab apa? Aku lihat. Surat pernyataan. Aku. Xiaowan. Apakah kamu tidak takut pada Kiaoxia? Kiawan punya adik perempuan bernama Kiaoxia. Aku ingat sekolah mereka punya kuota pertukaran pelajar asing. Kamu cepat atur, aku lihat Liu Yong si brengsek itu. Masih bisa apa lagi untuk mengancam Kiawan? Kamu jangan sehari-hari mengancamku dengan Kiaoxia, suami. Buang orang itu keluar untukku. Kamu berani? Kamu ini.
Kamu ini tunggu saja. Paman Liu, tidak usah diantar. Sakit sekali, mundur 20 tahun. Pasti aku akan membantingmu. Hingga kamu jatuh terjerembab. Dayong, tidak baik. Apa yang tidak baik? Pagi-pagi menangis apa? Rumah kita diambil orang, mereka bilang. Kamu menggadaikan rumah untuk judi. Sekarang bagaimana? Kamu bilang apa? Menangis terus, kamu hanya tahu menangis, rumah hilang. Bukankah ini gara-gara putri kesayanganmu dan menantu sialan itu? Hati-hati panas. Kamu itu, kakak ipar murahanku. Xiaodong, kenapa kamu datang? Sebagai satu-satunya anak laki-laki di keluarga, aku datang bukan untuk yang lain, tapi untuk minta penjelasan pada orang tua. Adik murahanku itu, otaknya kurang enak. Sudah kelihatan. Kia Owan, kamu membiarkan seorang menantu menganiaya orang tua, ya? Kamu harus kembali, minta maaf pada mereka. Kalau aku tidak kembali, Kalau begitu jangan salahkan aku. Kamu berani tidak hormat pada kakakku dong? Kakak dong akan memberi contoh. Kamu berani menghina aku, kali ini aku akan serius. Hari ini aku akan mengajarmu bagaimana menghormati kakak dan kakak ipar. Kamu berani memukulku? Kakak ipar, ampun, kakak ipar terlalu hebat, kalau dipukul lagi. Bisa-bisa nyawa melayang. Kakak, kekuatannya bagaimana? lumayan. Terlalu menganiaya adik. Kia Owan, sekarang sudah besar. Xiaodong pergi ke rumah mereka, pulang menanjak settlement. Ibunya bilang kalau tidak dapat uang lagi, dia akan cerai denganku. Suamiku juga begitu. Dia bilang, Yawan dan suaminya yang membuatnya seperti ini. Kalau uangnya nggak bisa didapat, dia bakal marahin aku. Menurutku, itu si Fuyan si brengsek itu. Yang bikin masalah, jadi kita harus tegas. Enggak setengah-setengah. Mau ngapain? Si Fuyan itu nggak punya hati, kita harus balas. Carikan dia selingkuhan, biar anak kita yang tangkap basah. Nanti, perceraian itu pasti terjadi. Oak. Nanti, kita cari jodoh yang bagus buat Kiawan. Cari keluarga yang baik. Maharnya kita bagi 2. Kakak ipar. Sia, makan dulu baru pergi ya. Nggak usah, aku janji sama teman. Kakak ipar, aku rasa mama aku akhir-akhir ini agak aneh. Kenapa? Dia sering banget komunikasi sama papa. Satu kali telepon, dia sebut namamu, kayaknya nggak ada hal baik. Kamu harus hati-hati, kakakku aku serahkan padamu. Tenang, ada aku di sini, nggak ada yang bisa ganggu dia. Aku duluan ya, bye. Halo, Fuyan, papa udah cari kerja buat kamu. Kamu nggak bisa terus-terusan jadi beban Siwan, tunggu sebentar. Aku kirim alamatnya, besok datang tepat waktu ya. oke, besok pasti datang. Gimana? Tenang, aku udah upload Fuyan ke internet. Si cowok itu yang nambahin aku. Bilang apa gitu, aku nggak ngerti. Pokoknya nggak sopan banget. Kiawan pasti nggak tahan. Bagus, aku langsung cari Kiawan. Nanti, bawa dia ke sini buat tangkap basah. Fuyan di sini. Katanya interview ya? Kayaknya tempat ini nggak benar. Mereka bisnis hotel. Menantu, minum dulu. Udah datang ya? Tagline. Ini dia Kak Lang. Beneran nggak benar? Orang ini ngomongnya nggak enak didengar. Nggak apa-apa, aku suka yang liar. Gede banget. Kamu gila ya? Aku nggak bisa terima kerjaan ini.
Buru-buru mau kemana? Asal kebutuhan aku terpenuhi. Uang bukan masalah. Lihat, betapa murah hati orang ini. Apalagi yang tidak kamu puaskan? Maukah kamu bertanya, apa kebutuhan dia? Kebutuhan apa lagi? Cuma soal tenaga saja kan? Kalau mau jual, kamu saja jual. Ibu, kenapa kamu datang? Tidak baik. Fuyan itu anak, diam-diam di luar sana. Berbuat serong. Fuyan. Ini tidak mungkin. Kamu masih tidak percaya? Ibu akan membawamu untuk menangkap basah. Orang tua memang tidak bisa, hanya beberapa langkah. Orang ini sudah pusing. Tunggu aku selesai menikmati, baru akan memberimu angpau besar. Ini, ya Tuhan, benar-benar memalukan. Siang bolong tidur bersama. Fuyan, kamu pantas dengan Yang Wan? Fuyan tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Apa kalian tidak salah? Bagaimana mungkin salah? Aku bilang pada semua orang, dia adalah menantu kami. Dia makan dan pakai uang anakku, sekarang. Dia diam-diam di belakang anakku, berbuat serong. Sekarang dia tidak berani keluar, bersembunyi seperti kura-kura. Aku lihat berapa lama dia bisa bersembunyi. Yawan, kamu lihat? Ini kamu. Chao Chong. Kenapa kamu si tua ini? Kenapa kamu? Ibu. Kamu membawaku untuk menangkap ayahku berbuat serong? Bukan ini. Semua orang ada di sini. Kenapa ini? Sudah kubilang. Semakin tua semakin jago main, jangan ikut campur, cepat pergi. Fuyan, kamu si bajingan, kamu mau pergi kemana? Kamu si tua, kamu hebat ya. Jangan pukul lagi. Kamu bangun, kamu seorang pria, bahkan orang tua pun tidak kamu lewatkan. Kamu seorang pria, jangan pukul lagi, kamu seorang pria. Apa sebenarnya yang terjadi hari ini? Orang tuamu ingin membuatku memberimu tanduk hijau. Tapi suamimu tidak mudah untuk dihadapi. Apa sudah datang? Kak Lang. Jadi, beginilah ceritanya. Hebat, benar-benar hebat. Tapi kamu bilang ayahku, dia benar-benar bisa melakukannya. Bahkan mencari seorang. Kamu tidak dirugikan, kan? Bagaimana mungkin? Demi istriku, aku menjaga diri dengan baik. Benar atau bohong? Tentu saja benar. Pulang dan coba. Fuyan, turunkan aku cepat. Ada apa ini? Kiawan, kok kamu masih berani datang kerja sih? Kamu sudah dihentikan sementara, tahu nggak? Dihentikan sementara, atas dasar apa? Kerjaanku nggak ada yang salah. Kamu naik jabatan dengan cara kotor dan memeras manajer perusahaan. Sudah tersebar luas, benar-benar tidak tahu malu. Manajer sudah melaporkan ke perusahaan. Kamu tunggu saja dipecat. Jelas-jelas kamu yang melecehkan, kenapa aku yang dipecat? Aku kasih tahu, aku nggak akan pergi. Buru-buru apa? Nggak pergi boleh. Aku kasih kesempatan lagi. Asal kamu bikin aku senang. Sekarang sudah senang belum? Wanita ini, sok apa sih? Sekarang kamu harus bungkus barang dan pergi. Sudah pulang. Suamiku, hari ini kamu bikin banyak makanan enak ya? Ayo, semuanya makanan favoritmu, cepat makan. Enak banget. Ada apa?
manajer kita. Dia fitnah aku naik jabatan dengan cara kotor. Perusahaan mau memecahku. Ini apaan sih? Tenang. Ada suami di sini, yang pergi pasti bukan kamu. Maksudmu apa? Nanti ke perusahaan, lakukan seperti yang aku bilang. Oke. Pak Sao, kalau tidak ada masalah, mari kita tanda tangan. Xiaowon, kok kamu datang lagi, ya, merusak proyek perusahaan. Kamu bisa bertanggung jawab. Proyek ini memang tanggung jawabku. Dokumen proyek ini juga aku yang buat. Kenapa aku nggak boleh datang? Mengganggu rapat perusahaan, security ngapain aja? Usir dia keluar, tunggu. Dia yang melecehkan di tempat kerja, aku korban. Yang harus pergi adalah dia. Kiawan, catatan pemerasanku masih ada. Kamu bilang aku melecehkan di tempat kerja, ada buktinya nggak? Kamu. Lepaskan tanganku. Masih berani melecehkan di tempat kerja, percaya nggak aku lapor kamu? Kiawan, kamu lagi ngambek ya? Aku kasih tahu, hari ini kamu berani keluar pintu ini. Jangan bilang uang tidak bisa didapat, aku bisa membuatmu pergi dalam sekejap. Matikan semuanya, matikan. Sudah kuduga dia bukan orang baik, ini terlalu menjijikan. Ya, gagal melakukan pelecehan seksual. Masih membuat rumor buruk tentang Xiaowon, benar-benar sampah masyarakat. Video ini pasti hasil editan. Siapa yang percaya? Kalian. Pak Sao, dua orang ini adalah mata-mata yang dikirim perusahaan saingan, khusus untuk mengganggu kerjasama kita, mata-mata. Mata-mata bisnis, lihatlah mereka, apakah mereka orang baik, benar kan? Saya percaya pada karakter Fuyan, tapi orang sepertimu tidak layak kerjasama denganku. Sudahlah, saya akan bernegosiasi ulang dengan perusahaan Anda. Proyek amal bisa dilanjutkan, tapi penanggung jawabnya harus Kiawan. Sayang, kenapa aku merasa kamu dan Pak Zhao sangat akrab? Bagaimana kalian kenal? Sarah Kenla. Bagaimana kita kenal? Dulu saya pernah jadi sopir Pak Zhao. Ya, benar. Wah, kebetulan sekali. Tentu saja. Aku tiba-tiba ingat, kamu masih berhutang 3.000 gaji padaku. Transfer. Pencuri tidak pernah pulang dengan tangan kosong, ya? Tentu. Sekarang aku sudah punya istri. Harus hemat. 1.000. Sayang. Sekarang kita punya uang. Mari ke sana. Ya. Ayo pergi. Sayang, nanti kita makan apa? Makan lobster kecil. Ya, baiklah. Xiaowon. Karena kamu, aku kehilangan pekerjaan. Aku. Jaga mulutmu. Kamu belum tahu ya, istrimu itu cantik. Mau dipukul ya? 3 tahun lalu, dia di klub malam. Minum-minum dan berhubungan dengan pria, kepalamu sudah hijau seperti padang rumput. 3 tahun lalu di klub malam, itu bukan. Fuyan aku. Hahaha. Fuyan. Lagi ngapain? Mau numpang pulang lagi ya? 3 tahun lalu, Kiawan juga ada di malam itu. Tolong cek, apakah itu di hari itu? Oh. Sudah larut, ayo pergi. Ya, kalau lebih malam lagi, mungkin Hakim sudah pulang. Hakim apa? Ngapain cari Hakim? Bukannya kamu mau cerai sama aku? Sebelumnya aku sudah beberapa kali ingin memberitahumu. Tapi aku takut. Siapa yang mau cerai sama kamu? Aku tidak peduli dengan masa lalu. Yang aku inginkan adalah sekarang dan masa depan, kamu milikku. Terus ngapain kamu bawa surat nikah? Suamimu hari ini kan sudah melihat uangnya kembali. Aku sudah pesan hotel pemandian air panas, takut polisi datang lagi. Untuk membuktikan identitas kita, jaga-jaga saja.
Kalau begitu, kali ini kamu yang bayar ya. Tenang saja. Kali ini kamu tinggal menikmati, aku pasti akan melayanimu. Dengan nyaman. Aduh, Kalian kenapa di sini? Cawan begini. Rumah Pak Liu disita. Sia ini mau keluar negeri, tidak bisa diandalkan. Kami berencana tinggal di sini. Harusnya. Jangan berdiri di sini, masuk duduk. Kamu benar-benar mau biarkan mereka tinggal lama di sini? Kalau kamu tidak mengizinkan mereka datang, mereka akan sering datang mengganggu, lebih baik sekalian. Biarkan mereka tidak berani lagi mengganggu kita. Masakan ini gimana sih? Total 4 hidangan. 2 di antaranya sama. Kalian tidak berbakti. Makanan ini tidak cukup untukku sendiri, benar-benar. Wan, Pak Liu makannya banyak, nanti. Tambah 2 hidangan lagi. Pak Liu benar, kita harus lebih berbakti. Ya, tidak punya anak, tidak tahu betapa besar kasih orang tua. Hmm. Berbakti kepada orang tua memang seharusnya. Tentu saja, selain itu tidak berani bilang soal berbakti. Kalau aku dan Kiawan bilang nomor 2, tidak ada yang bilang nomor 1. Kenapa Kiawan mereka datang? Ibu begini, Kiawan sangat berbakti. Harus adil, kan? Makanya, kami ajak ayah dan keluarganya ke sini. Kamu tidak takut mereka bertengkar? Aku malah takut mereka tidak bertengkar. Ini namanya mengalahkan sihir dengan sihir. Suamiku, memang kamu yang terbaik. Kamar tidur itu kecil sekali, kamu mau kita tinggal di sana? Ayah, ini karena ibu sudah duluan. Dia tidak mengizinkan, kamu malah nurut saja padanya. Ini jelas-jelas meremehkan kita. Tante Sia, maksudmu apa ini? Waktu itu aku sudah berusaha membela diri. Ibu memberiku 500 untuk beli kamar utama. Katanya ayahku takut istri tidak bisa memberi. Jadi aku juga tidak bisa bilang apa-apa. Aku bayar 1000 kamar utama ini. Hari ini aku harus tinggal di sini. Fuyan, Huan keluar. Fuyan. Fuyan, AC di kamar itu rusak, dingin sekali. Cepat cari orang untuk memperbaikinya. AC tidak rusak. AC tidak rusak tapi tidak dinyalakan. Kamu memperlakukan mertuamu seperti ini? Apa maksudmu ini, sebenarnya? Sekarang AC ini bukan aku yang pegang kendali. Apa maksudmu? Begini, ayah sudah bayar tagihan listrik setahun. Katanya dia sudah bayar, tidak mengizinkan kalian pakai. Ayah yang mana? Xiao Chang? Pria tua itu sudah bercerai masih bikin masalah. Dia tidak mengizinkan aku pakai listrik, ya? Baik, aku bayar tagihan air setahun, matikan airnya. Bayar setengah tahun. Terima kasih, Ibu. Menantu, sedang APA? Makanan hari ini enak ya? Ayah, ini makanan yang ibu beli, dia tidak mengizinkanmu makan, sudah bayar. Perempuan itu, sejak dulu hatinya kecil, tidak mengizinkanku makan. Aku tetap makan, aku beli sendiri, aku masak sendiri. Ayah, maaf merepotkan. Alipay menerima 500 yuan. Sudah kubilang mereka tidak bisa menang melawan kakak ipar, masih tidak percaya. Tahun. Ayah ibu mau kemana? Fuyan, aku dan Paman Liu ada urusan. Kami pergi dulu ya, Fuyan yang licik ini. Kalau tidak pergi, harta keluarga ini habis di sini. Ibu, rumah sudah digadaikan, mau kemana lagi? Tinggal saja di sini. Aku dan Kiawan akan merawatmu dengan baik. Jangan, kamu rawat mereka dulu. Rumah kita juga tidak bisa kosong terus, kami pulang dulu. Cepat lari, Fuyan ini main licik. Tinggal beberapa hari ini lebih mahal dari hotel. Ayah, ini leluconmu ya? Bagaimana kalau kita biarkan Xiao Dong pulang dulu? Akhirnya ada kesempatan, aku dan Kiawan. Belum sempat berbakti sepenuhnya. Kami sudah mengerti. Mengerti ya? Iya, kami akan datang lagi nanti. Sering-seringnya. Akhirnya, kedua nenek moyang ini pergi juga. Suamiku, kamu hebat sekali. Terima kasih suamiku. Terima kasihmu terlalu dangkal ya. Lalu kamu mau bagaimana yang lebih dalam?
Akhirnya ada dunia berdua. Kamu bilang gimana? Selamat kepada Nona Su, Menjadi. duta proyek amal kami. Pak Zhao, malam ini ada waktu. Makan malam yuk. Maaf, sudah ada janji. Kalau begitu besok malam ya. Apa yang kamu kerjakan sudah selesai? Mungkin akan mengecewakanmu, malam tanggal 19. Tidak ada catatan masuk Kiao Wan. 3 tahun lalu bukankah Ipa? Sebenarnya tidak berharap banyak. Hanya saja aku berharap dia adalah... Oh ya Fuyan, informasi identitas di catatan masuk. Adalah seseorang bernama Wu Sisi. Tidak perlu, tidak perlu. Ternyata Fuyan ini bos besar di balik layar ya. Kalau begitu, menangkap dia. Lebih baik daripada Zhao Xuan. Ada apa ini? Duta yang dicari Pak Zhao, goyang-goyang. Budaya perusahaan lah. Aku tidak percaya, belum ada pria yang tidak bisa aku taklukkan. Su Ningna, pria yang tidak bisa ditaklukkan. Lapar ya? Ayo, pulang makan. Fuyan, aku antar ya. Mobilnya bagus ya? Naik, lebih bagus lagi. Mau pergi atau tidak? Pergi. Wuhu. Fuyan, aku sebenarnya di mana? Tidak sebanding dengan Kiao Wan? Mau makan apa? Aku masakin. Tidak lapar. Mau apa? Aku belikan. Tidak mau. Ada apa? Fuyan, saat kita menikah, apakah aku? Sudah kujelaskan dengan jelas, beginilah kondisi di rumah. Tidak mampu beli mobil mewah, juga tidak mampu makan di restoran. Aku tanya, apakah kamu sekarang mau makan nasi basi dari wanita kaya mana? Wanita kaya mana lagi? Itu Su Ningna, dadanya hampir keluar. Kamu tidak lihat ya, atau kamu pura-pura tidak lihat? Dia melirikmu, kamu pikir aku buta ya? Istri marah. Cemburu. Cemburu apa cemburu? Kalau mau bilang cemburu. Justru kamu, suami yang cemburu. Baik, aku cemburu, tapi aku orangnya agak pilih-pilih. Yang biasa-biasa saja aku tidak suka. Aku hanya mau makan nasi basi dari istriku. Lapar. Hem, Oke, segera masak untuk istri. hem. Bantu aku. Ayo. Istri. Aku sudah buatkan sarapan, jangan lupa makan. Ada urusan, aku keluar dulu, malam aku masak makanan enak. Pilihan suami yang bagus, ada sarapan penuh cinta. Halo, Manajer Kiao, barang-barang amal di pameran. Sepertinya jumlahnya tidak sesuai. jangan khawatir, aku segera datang untuk memeriksa. Suami, jangan-jangan dia datang untukku. Terima kasih. Maaf ya, Tidak apa-apa, aku mau tanya, yang di depan itu. Fuzong ya, kamu tidak tahu dia? Dia adalah anak raja judi yang memiliki aset miliaran. Semua proyek amal, dia yang investasi. Sudah, aku harus pergi. Fuzong, anak raja judi, aset miliaran. Fuzong, kenapa Anda datang sendiri? Ayah, kalau ada urusan, bilang saja. Fuyan, kamu bilang hidup di jalanan. Makan angin tidur di luar, mau jadi suami yang makan nasi basi. Rupanya kamu mempermainkanku. Ada rapat, sibuk dulu. Baiklah, Halo istri, Halo suami, kamu di mana? mau kemana lagi? Temanku kasih kerjaan. Aku datang lihat, supaya bisa bantu mengurangi bebanmu. Suami, kamu baik sekali. Baik ke istri, bukankah itu seharusnya? Ya. Halo. Fuzong, cara kamu makan nasi empuk dengan keras benar-benar luar biasa. Sayang, dengar penjelasanku. Fuzong terlalu merendah, mana mungkin aku pantas. Aku tiap hari lembur, cuma ingin cari lebih banyak uang.
biar hidup kita lebih baik. Tapi hasilnya? Ternyata anak raja judi turun tengok rakyat. Fuyan, kamu tiap hari mempermainkanku seperti orang bodoh. Sangat menyenangkan ya? Bukan sayang, aku tidak sengaja sembunyikan darimu. Fuyan, nasi empuk ini tidak bisa kuberi. Aku mau pergi kerja, jangan ikut aku. Sayang. Hei, Kenapa Tuniakom? Sudah dari dulu ku bilang jujur. Sekarang baru tahu susah. sudah, jangan mempermalukanku. Sekarang Kiawan marah, katanya aku harus gimana? Kalau menurutku, ngejar cewek jangan pelit, kamu ini. Tunjukin kekuatan duit, mana ada cewek yang nolak. Romantis gaya tinggi. Masuk akal. Anak raja judi Fuyan baru-baru ini bikin sang beauty tersenyum. Hamburkan uang tunjukkan cinta, sewa semua papan reklame kota. Radio mobil minta maaf pada istri Kiawan. Katakanlah Kiawan ini, jenis siluman apa sih, sampai bikin anak raja judi kita? Jadi tergila-gila, ini harus keluar berapa banyak uang? Soto, matikan itu. Dasar Fuyan. Sayang, akhirnya kamu mau maafin aku. Fuyan, kamu ada duit kebanyakan ya? Gak kelihatan kamu ternyata boros. Biasa pelit sama aku, hemat recehan. Sekarang, yang kamu bakar itu harta bersama. Cepat hapus semua barang norak ini. Nilai beda, cerai. Xiao Xuan, ide bodoh apa yang kamu kasih? Semua uang iklan, potong dari gajimu. Fuzong, Kiawan tidak suka tapi aku suka. Gimana kalau kamu cerai, lalu sama aku? Kamu gila? Terang-terangan jadi pelakor. Kalau masih begitu, aku ekspos kamu, sampai jadi model pun tidak bisa. Pergi sana. Halo Yoseng, cepat balik dari lokasi syuting. Aku ada job, uang bukan masalah. Halo Xiaoxia. SIS, temanku kirim barang, tolong ambilkannya. Oke, kirim saja. Kak, kakakku sudah datang, sisanya tergantung usahamu. Oke, di luar negeri mau makan apa saja, beli saja. Catat di rekening kakak ipar. Kakak ipar jarang sekali dermawan. Apakah alamat ini benar? Apa yang orang lain kirimkan untuk Xiaoxia ini? Kamu ngapain? Saya Fuyan, putra Raja Judi, CEO Grup Fu. Kekayaan ratusan miliar. Tapi orang di sekitar saya takut pada saya, memanfaatkan saya, dan menjilat saya. Saya telah melihat terlalu banyak kepalsuan. Sampai saya bertemu denganmu, hanya kamu yang tidak peduli. Tinggi rendah status saya, tidak peduli saya kaya atau tidak. Mencintai dan melindungi saya dengan sepenuh hati. Saya tidak bermaksud menyembunyikan ini darimu. Hanya saja saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Saya takut ini adalah mimpi. Tidak sengaja akan terbangun, saya suka kehidupan sekarang. Saya suka setiap hari bangun, orang pertama yang saya lihat adalah kamu. Saya ingin hidup denganmu dengan baik. Istri, saya salah, sekarang di hadapanmu. Adalah Fuyan yang tanpa pamrih. Maukah kamu menikah dengan saya, memaafkan saya? Kamu bilang, mulai sekarang, jangan bohong lagi padaku. Saya bersumpah, semuanya akan mendengarkan istri. Kamu bilang timur, saya tidak akan barat.
Saya mau. Ah, kamu ngapain? Hahaha. Bagus sekali, turunkan saya, Fuyan. Istri memaafkan saya. Istri memaafkan saya. Turunkan saya. Kamu begitu kaya. Kamu hanya memberi saya yang kecil ini? Saya takut kamu bilang saya pamer, tidak bisa hidup hemat. Lain kali saya akan menggantinya dengan yang besar. Manis? Manis. Mau kemana? Pulang. Saya buka pintu. Kamu tidur saja, saya yang pergi. Siapa? Halo, apakah ini rumah Qiaowan? Saya adalah kekasihnya, Yose. Siapa kamu? Saya sama sekali tidak mengenalmu. Xiaowan, 3 tahun lalu di klub malam. Orang yang bersamamu adalah saya. Tuan Yo, kejadian 3 tahun lalu adalah kesalahpahaman. Saat itu, saya diracuni. Xiaowan. Selama ini aku terus mencari kamu. Dulu aku sudah bersumpah dalam hati. Pasti akan bertanggung jawab padamu. Istriku, kamu yang harus bertanggung jawab. Ah, aku memang tidak seberkuasa Fu Zhong. Tapi Xiaowan, aku benar-benar ingin membuatmu bahagia. Apalagi dia, selama ini terus menipumu. Istri. Aku sudah menjelaskan padamu sebelumnya, kamu tahu. Kalian memang bukan dari dunia yang sama. Dia menyembunyikan identitasnya. Karena takut kamu mengambil asetnya, sengaja berhati-hati padamu, dan dia juga belum pernah membawamu bertemu orang tuanya, kan? Kamu tidak pernah memikirkan alasannya? Diamlah. Ah, Cukup. Istri, percayalah padaku. Xiaowan, orang seperti dia tidak layak kamu percayakan. Aku ingin tenang sejenak. Fu Yan ini benar-benar kejam. Aku bilang padamu. Aku ini hidup dari wajah, hei, pasti harus tambah bayaranku. Asal kamu bisa membuat mereka bercerai, semuanya bisa dibicarakan. Ada apa ini? Aku mau transfer aset, semua aset atas namaku. Beri semuanya keluar. Bukan Fu Yan, jangan terlalu cinta, transfer aset. Kamu akan jadi orang miskin. Kalau Qiaowan tidak mau kamu bahkan tidak bisa makan nasi basi. Cepatlah, jangan banyak bicara, pergi saja. Fuyan Jile ya? Tidak bisa. Aku harus membuat mereka segera bercerai. Jangan buru-buru dulu. Cari tahu tentang Sunina, orang-orang di sekitarnya belakangan ini. Qiaowan, sejak kamu dan Fuyan sudah berbaikan, ya ampun. Langsung saja bilang. Bilang saja. Astaga, kamu juga tahu, rumah Paman Liu itu. Bukan sudah disita ya? Fuyan itu kaya, kamu bilang saja padanya. Minta dia belikan aku rumah, sebaiknya di pusat kota. Fasilitasnya lengkap, transportasi juga nyaman. Minimal 100 meter persegi, ya, desainnya bagaimana. Dan peralatan rumah tangga, kamu yang atur saja. Aku dan Paman Liu tidak pilih-pilih. Di sini, tidak ada yang lain, Tante Xia. Hanya punya satu anak, Xiao Dong. Fu Yan ini kaya dan berkuasa, di bawah tangannya. Bisa saja kasih satu perusahaan kecil, serahkan pada adikmu. Hei, kita keluarga, tenang saja, bukan masalah. Nona Su, ada apa? Qiaowan, kamu sudah dikunjungi oleh kekasih satu malammu. Masih berani bersama Fuyan? Kamu hanya punya keluarga yang buruk dan orang tua yang menghisap darah. Hanya membuat Fuyan membersihkan kekacauanmu. Jika kamu benar-benar peduli padanya, aku sarankan kamu segera bercerai dengannya. Qiaowan, permintaan kami tidak terlalu tinggi, kan? Ah, jujur saja, kita tidak bisa. Membiarkannya tidur denganmu begitu saja, kan? Ayo, katakan sesuatu, ya? Baik.
Aku mengerti. Kalian pulang dulu, aku akan menjelaskan padanya. Sayang, aku ada sesuatu untukmu. Sayang, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Kamu duluan. Aku sudah mencari bantuan hukum. Dan siap memutuskan hubungan dengan orang tuaku mulai sekarang. Tidak akan ada yang mengganggu kita lagi. Kita sudah menikah. Urusan keluargamu adalah urusanku, jangan bilang mengganggu. Fuyan, aku mencintaimu. Aku ingin bersamamu selamanya. Tidak peduli berapa banyak kesulitan yang akan kita hadapi. Tidak peduli apa yang akan dikatakan orang. Aku ingin bersamamu selamanya, kita tidak akan pernah terpisah. Bodoh, kita sudah menikah. Tentu saja kita akan bersama selamanya. Sudah. Sekarang giliranmu bicara. Aku sudah mengatur semua asetku. Semuanya sudah atas namamu. Di mataku, kamu jauh lebih penting dari mereka. Aku tidak ingin hal-hal duniawi ini menjadi penghalang antara kita. Aku juga tidak ingin aset ini membuatmu meragukan keberadaanku. Aku merasa semuaku adalah milikmu. Aku juga milikmu. Fuyan, aku memberitahumu semua ini. Ternyata Suningna. Kamu belum memindahkan asetmu ke Kiaowan, kan? Semua ini adalah ulah Suningna. Dia yang menyuap Yosheng. Aku sudah mencabut dukungannya, dan juga... Kamu tahu siapa gadis yang kamu tiduri? Setelah diracuni oleh pesaingmu? Itu adalah Kiaowan, dia menggunakan identitas palsu. Tidak terdeteksi. Hei Fuyan, kamu dengar? Hello.